Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini hari Kamis tanggal 5 September 2024 ya. Pagi ini seperti biasa kita akan memetakan nanti di XAU dan beberapa pair utama lain yang biasa kita gunakan tentunya. Kemudian setelah itu kita baru akan melihat ya bagaimana potensi ke depan di beberapa pair ini. Sebelum saya lanjutkan di bahasan di evaluasi, koreksi, dan analisa, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, bantu subscribe, like, dan share videonya. Sehingga lebih banyak kita berbagi informasi, edukasi, setidaknya bisa mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan di dalam dunia trading khususnya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah standby dan tentu sudah mendukung Wijaya Trading dari awal sampai saat ini. Harapan kita tentu semoga menjadi lebih baik ya untuk kualitas trading kita. Kita akan mengawali dengan mereview analisa yang kemarin yang sudah kita lakukan satu hari kemarin. Di pagi hari kita perkirakan akan seperti ini, kemudian akan memantul dan bergerak sampai mendekati targetnya ya, atau bahkan mendekati jenuhnya jika dia masih kuat. Diawali dari kecenderungan bergerak turun sehingga kita lebih memprioritaskan ya pergerakan dari selnya. Tentu setelah kita uji di area resisten di sana yang kita tandai dengan lingkaran warna biru, ini adalah area di mana di situ adalah sentuhan untuk melakukan retest marketnya. Jika tidak ditutup lebih tinggi atau signifikan, maka akan kembali memantul. Jadi untuk entry-nya sebenarnya tidak harus di sini. Mungkin ketika kita mengamati dalam perjalanan candle sudah ada konfirmasi, kita bisa entry lebih awal. Atau ketika kita menganalisa dari awal, kita bisa menempatkan dengan pending ordernya. Ya, silakan ditempatkan dimanapun sesuai dengan perhitungan kita masing-masing. Jadi harga yang di sini ini tidak selalu harus sama di sini, karena ini sifatnya subjektif berdasarkan pandangan kita. Mungkin teman-teman punya pandangan lain, bisa menempatkan di atas lagi atau bahkan pas di puncak di atas. Ya, semuanya punya pertimbangan dan punya batasan. Nah, tentu kita mengacu pada yang saya analisakan kemarin, ini selnya lebih dominan, sehingga saya prioritaskan di sel dulu 2487,58 dengan target yang terdekat di kisaran 2481, ini sekitar 600 ya, hampir 600. Kemudian target berikutnya lebih panjang, kita menempatkan mendekati area supportnya ya. Sengaja kita masukkan di dalam, tidak sampai di ujungnya ya, untuk mengantisipasi. Namun dua-duanya bisa disentuh dengan sangat baik, bahkan di satu candle ini bisa sampai dua target sekaligus. Tentu ini adalah satu kebetulan kita ya, kebetulan faktornya selain dari kita memperkirakan, ya mungkin lagi hoki juga kita pas lagi seperti ini. Karena kita tidak pernah mengajari ketika kita analisa sell itu harus ditunggu atau harus serta-merta nanti mesti turun. Enggak. Ketika berbalik naik pun kita bisa antisipasi dan bisa profit juga. Namun ketika kita punya skill untuk memperkirakan atau membaca jejaknya, kemudian kita bisa memproyeksikan ke depan, namanya juga memperkirakan, itu dengan data yang kita terima, data yang kita kumpulkan, tentu akan mendapatkan potensi dan probabilitas yang lebih besar. Itu bedanya. Nah, terbukti seperti ini.
termasuk di sebelumnya juga sama ya, kemarin juga seperti itu. Dengan demikian sebenarnya di satu posisi ini sudah sampai maksimumnya. Ya, sekalipun ini sudah selesai, kalau kita betul-betul masih jeli, bisa melihat peluang yang ada di sana, ini kita bisa mendapatkan peluang berikutnya dari buy. Ya. Bagaimana caranya? Maka perhatikan karakteristiknya, perhatikan area pentingnya, perhatikan triggernya. Kalau udah ketemu di sana, sudah hampir-hampir kita bisa meraba ini ada kemungkinan bergerak naik. Bagaimana ketika kita entry buy marketnya turun? Tidak usah bingung karena ada recovery di sana. Selama pikiran kita hanya dihantui dengan ketakutan entry buy marketnya turun bagaimana, maka selama itu pula kita akan sulit untuk bertahan. Berarti kita belum punya skill. Diingat, belum punya skill. Kalau sudah punya skill, mau naik mau turun, selalu ada cara, selalu ada jalan untuk kita melakukan recovery. Oke, ini untuk yang di XAU, mudah-mudahan teman-teman juga bisa maksimum semuanya. Kita masuk ke euro sekarang. Euro kemarin bagaimana? Di euro kita lihat satu hari kemarin euro kita perkirakan bergerak naik seperti ini ya. Jadi naik, kemudian ada koreksi seperti ini, kemudian naik lagi. Nah, karena kita sudah kena di sini, selnya di sini ya, kemudian kena sumbunya, maka begitu kena sumbunya yang kita perhatikan adalah di mana kita mau recovery ya. Karena sekalipun ada sumbu sampai di situ masih berada di area penting sehingga berpeluang kembali memantul ya, kembali bergerak naik. Sehingga yang kita lakukan adalah membatasi risiko atau melakukan recovery ya. Kalau di euro sekitar 60 sampai 80 dari titik entry-nya. Jadi kira-kira sekitaran di sini untuk kita recovery-nya. Tentu exit-nya harus lebih panjang dari jaraknya ini ya. Walaupun dengan sweep, walaupun dengan averaging tetap berakhir dengan profit kalau kita menempatkan di sini. Bagaimana kalau menempatkannya di atas resisten, terlalu jauh? Jadi kalau terlalu jauh lebih baik di cut loss di batasan yang normal ya. Kalau kita misalkan menggunakan recovery terlalu jauh ya. Yang ideal di 60-80. Kemudian kita perkirakan pergerakan naik dan kemarin ya sini hampir-hampir sesuai ya, naik turun sampai di retestnya kemudian naik lagi. Ya, sehingga kita bisa ambil posisi break di sana, bisa kita menempatkan posisi buy juga. Pound sterling bagaimana? Pound sterling sama, kita perkirakan sebenarnya pound sterling hanya setara dengan euro atau satu arah dengan euro, sehingga kita perkirakan akan bergerak naik dengan catatan kita menguji di area resisten dulu. Resisten pertama karena ini bersinggungan dengan pagi hari atau bukaannya, maka kita gunakan yang di sini ya, di atas ini. Kita perkirakan ketika dia break di sana, maka kemungkinan bergerak naik sangat besar sekali. Sehingga sampailah kita pada mendekati targetnya ya. Dan sampai di situ selesai. Dengan demikian kalau di pound sterling itu tanpa perlawanan posisi kita aman dari selnya, yang ada adalah buy kita bisa langsung hit di sana ya. Mungkin agak malam jika ada sebagian yang hanya bertahan sore dan mungkin sudah kecapean dan tidak dilanjutkan, berarti tidak dapat di sana. Kemudian satu lagi di Bitcoin, bagaimana Bitcoin? Di Bitcoin kemarin kita perkirakan masih akan bergerak turun, tentu dengan catatan ya, dengan catatan kita tandai di sini ada area resisten itu tidak ditembus. Tapi jika ditembus dengan signifikan di sini, maka akan berpeluang kembali naik. Posisi buy di 257492 dan target pertama dicapai dengan baik. Bagaimana jika kita punya posisi sell dan kena di sentuhannya? Ya sama, kita recover di antara 60 dan 80 ribu ya. 60 ribu itu di sini. Sehingga di recovery seperti ini pun dalam kondisi sweep atau averaging sampai di puncak ini masih tetap berpotensi profit.
Oke, mudah-mudahan bisa menyesuaikan ya. Semuanya butuh latihan, semuanya butuh pemahaman, kemudian sesuaikan dengan kondisi masing-masing ya, stylenya, tingkat kecemasannya, penguasaannya. Itulah yang nanti menentukan. Kita lanjut untuk hari ini ya. Satu hari ini kita perkirakan akan bergerak kemana ya, kemudian di mana kita menempatkan entry point kita. Pertama kita lihat ada dasar harga di sana, tidak bisa break ya. Tidak bisa lebih rendah. Maka jadi petunjuk ini akan kembali posisi bullishnya ya. Kita lihat pergerakan naik dan turunnya. Kenapa tidak menggunakan time frame besar ya, tidak masalah. Kita gunakan pun tidak masalah ya. Kita coba gunakan dulu, melihat di time frame besar dulu ya, menjawab beberapa pertanyaan. Di time frame besar masih mengarah ke atas, jadi kecenderungannya sesuai dengan yang kita analisakan di H1 tadi ya. Jadi sesuai di tadi perkiraan, maka akan kembali bergerak naik seperti ini. Namun jangan lupa di atas itu ada area penting yang bisa nanti menghambat laju bullishnya. Kita nanti akan coba hati-hati di area-area seperti ini. Oke, karena arahnya menuju ke atas ya, arah lebih dominan ke atas. Karena arahnya lebih dominan ke atas, kita akan menempatkan posisi buy dulu ya. Buy-nya ada banyak sekali di sana, sentuhan dan ada banyak sekali jarum, sehingga betul-betul harus hati-hati kita menyikapinya ya. Kita lihat di situ masih ada potensi untuk bergerak naik sampai di resistennya di sana. Kemudian ini ya, sampai di resisten di sini kita tandai dulu warnanya ya, biar nanti lebih mudah mengenali. Yang pertama tadi ada resisten, kemudian di atasnya lagi juga ada. Jadi di mana kita menempatkannya? Ya, kita coba ukur dengan kemampuannya dulu, kira-kira sampai berapa. Oke, kalau kita sudah tempatkan, maka tinggal menempatkan posisi buy-nya ya. Di situ ada banyak sentuhan, kita ambil di antaranya. Mengingat kalau kita ambil di atas level psikologisnya, kita hanya dapat sisa-sisanya, artinya tinggal berpeluang memantulnya nanti ya. Sehingga kita tempatkan di sini untuk buy-nya lebih dekat dari running ya, ada sedikit lebih ke atas dari level psikologis yang kemarin. Kemudian targetnya juga masih cukup realistis di sana. Kita menempatkan buy-nya di 250275. Karena kita hanya menggunakan trading harian, maka targetnya tidak terlalu jauh ya. Jangan terlalu mimpi indah dengan harian. Artinya harus sesuaikan dengan kemampuan pergerakannya ya, jangan terlalu jauh yang terlalu tidak logis ya. Logisnya kecil sekali kemungkinannya untuk terlalu jauh. Targetnya kalau misalkan sudah ribuan untuk harian itu sangat sulit. Kemudian kita targetkan lagi di mana ini ya, kita lihat di sentuhan-sentuhan yang ada di sana ya. Kira-kira berapa ini ya, 600-an ya. Oke, kita menempatkan di ini. Kemudian area jenuh hari ini kita perkirakan akan sampai di sini. Ya, area jenuh, namanya jenuh itu kita batasan untuk kehati-hatian. Nah, di area ini berpeluang nanti akan memantul kembali. Oke, ini adalah salah satu simulasi ya. Bisa jadi akan seperti ini, kemudian akan coba retest lagi. Jika tidak mampu break akan kembali naik. Oke, syarat pertama jika itu terpenuhi,
Syarat kedua, jika itu tidak terpenuhi, berada di area resisten atau di atasnya memantul kembali, maka dia bisa akan break dari support terdekatnya, kemudian mencoba akan retest dan selanjutnya dia bisa bergerak turun lagi. Apakah mungkin nanti sampai di sini? Jawabannya mungkin saja, tetapi tentu akan kita uji di level-level dekatnya nanti. Di posisi terdekat kita akan mengujinya dengan area koreksi ya. Kita tandai di sana sebagai area koreksinya sehingga nanti kita tidak kehilangan kendali. Posisi sell kita tempatkan di cukup banyak ya sentuhannya. Oke, kita agak menjauh, jaraknya kita ukur dari running. Kalau terlalu jauh kita tetap menggunakan perhitungan ya, angkanya harus tetap diperhatikan. Sell kita tempatkan di 2490.51 dengan target di terdekatnya nanti kira-kira berada di area koreksinya di sini. Ini kita menempatkan untuk target pertama di 2483.84. Sementara untuk target berikutnya jika masih belum ada tanda-tanda pembalikan, masih ada momentum bearish yang kuat, kita kembali akan menempatkan target berikutnya di 2477.83. Area target ini sekaligus menjadi area uji. Jika nanti di situ ada tanda-tanda pembalikan, tinggal cari konfirmasinya ya. Bisa jadi menjadi area terendahnya. Untuk jenuhnya jual ya. Kita tempatkan 2471. Sementara di atas untuk target berikutnya kita tempatkan di 2516. Dengan titik jenuh beli berada di 2525 ya. Area jenuh beli berada di 2525 ya. Oke, nanti seiring waktu kita tinggal menyesuaikan. Kita tempatkan tadi di 2525 di sini ya. Oke, nanti untuk pair yang lain kita susul, kita akan share di grup masing-masing. Sementara untuk ini, untuk XAU ini dulu ya kita sampaikan. Silahkan nanti juga disesuaikan, diupdate sesuai dengan dinamikanya, harganya, kemudian karakteristiknya, apakah ada pengaruh signifikan apa enggak, kita nanti akan lihat. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan maksimum hari ini dan selalu bersabar untuk menunggu peluang yang tepat. Selamat pagi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.